Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza. Saya di sini ingin menjelaskan tentang periodisasi secara arkeologis. Periodisasi secara arkeologis didasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Berdasarkan penelitian terhadap benda-benda tersebut, masa praaksara dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Berdasarkan hasil temuan alat-alat yang digunakan dan dari cara penggunaannya, zaman batu dibagi menjadi 4, yaitu zaman batu tua, zaman batu tengah, dan zaman batu muda, dan zaman batu besar. Zaman batu tua disebut Paleolitikum yang diduga sezaman dengan masa berburu dan meramu. Zaman ini berlangsung sekitar 600.000 SM. Pada zaman ini kehidupan manusia masih sangat tergantung pada alam dan berpindah-pindah. Zaman batu tengah disebut juga Mesolitikum yang diduga sezaman dengan masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Pada zaman ini manusia hidup di gua-gua dan masih berpindah-pindah. Sumber daya alam juga masih mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia. Makanan didapat dengan cara berburu hewan-hewan liar dan buah-buahan dari pepohonan yang ada di hutan. Zaman batu baru disebut juga Neolitikum atau masa bercocok tanam. Pada zaman ini telah terjadi lompatan teknologi atau pencapaian besar karena adanya perubahan dalam pola hidup manusia purba. Manusia yang telah menjalani pola hidup menetap menghasilkan kebudayaan yang lebih maju dibandingkan sebelumnya. Hal itu karena mereka mempunyai waktu luang yang lebih lama sehingga mampu memikirkan kehidupan yang lebih baik. Hasil kebudayaan yang menonjol pada zaman Neolitikum adalah jenis kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi adalah batu yang dibentuk persegi dan digunakan sebagai peralatan penunjang kehidupan di Indonesia. Kapak persegi menyebar di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Kapak lonjong dinamakan kapak lonjong karena kapak ini terbentuk lonjong pada pangkalnya dan penampangannya hampir berbentuk bulat. Usia dari kapak lonjong diperkirakan lebih tua jika dibandingkan dengan usia kapak persegi. Kapak logam. Pada kapak logam, manusia tidak hanya menggunakan peralatan sehari-hari dari batu, tetapi juga mampu membuat alat-alat dari logam. Manusia yang hidup pada zaman logam dikatakan telah mengembangkan teknologi yang cukup tinggi, sebab logam tidak dapat dipecah dan dipahat dengan mudah sebagaimana halnya batu. Pada periode ini, bahan-bahan dari logam diolah dan dibentuk menjadi aneka ragam peralatan. Hal ini membuktikan bahwa manusia purba telah mengenal teknik peleburan logam. Zaman logam disebut juga masa perundagian sebab di dalam masyarakatnya muncul golongan undagi yang terampil di bidangnya masing-masing. Menurut perkembangan zaman logam dapat dibedakan menjadi 3, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Namun kepulauan Indonesia hanya mengalami 2 zaman saja, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Zaman besi merupakan manusia purba mampu mencampurkan tembaga dan timah dengan pertimbangan 3:10 untuk menghasilkan logam yang
logam yang lebih kuat dan keras. Karena peninggalan kebudayaan pada zaman logam di Indonesia kebanyakan ditemukan alat-alat dari perunggu, maka zaman logam juga dikenal dengan zaman perunggu. Dengan demikian, ciri umum periode ini adalah masyarakatnya menggunakan perkakas dari perunggu. Hasil-hasil kebudayaan zaman perunggu antara lain Nekara, Kapak Corong, Candrasa, Arsa Perunggu, dan Bejana Perunggu. Zaman besi merupakan bagian terakhir dari zaman logam atau setelah era zaman batu dalam sejarah peradaban manusia. Pada zaman besi, manusia sudah dapat melebur besi dari bijinya untuk dituang menjadi alat-alat yang diperlukan. Teknik peleburan besi lebih sulit dari teknik peleburan tembaga dan perunggu, sebab melebur besi membutuhkan panas yang sangat tinggi, yaitu sekitar 3.500 derajat Celcius. Sekian penjelasan tentang periodisasi secara arkeologis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.